Oke, mahasiswa sekalian, selamat datang di dalam tesis briefing ini. Nama saya Fergianto Gunawan, dan saya akan menjelaskan prosedur pembuatan tesis yang dimulai dari tesis outline. Oke, kita tahu bahwa untuk menyelesaikan tesis Anda, ada 3 tahapan yang harus dilewati. Ketiga tahapan tersebut adalah outline, proposal, dan tesis. Outline dan proposal akan Anda selesaikan dalam 1 term. Sementara tesis itu sendiri akan Anda selesaikan dalam 2 term. Dalam 1 term ini, Anda akan mulai dengan membuat outline. Anda perlu perhatikan deadline mengenai kapan outline harus dikumpulkan, kapan harus proposal dikumpulkan, dan tesis harus dikumpulkan. Karena kelalaian Anda dalam memperhatikan outline ini menyebabkan penolakan terhadap outline Anda. Umumnya dalam 1 term yang terbagi dalam 1 term yang dibagi menjadi saya kira sekitar 10 atau 12 minggu, maka 3 minggu pertama digunakan untuk membuat outline. Ya. Anda perlu perhatikan baik-baik bahwa outline bisa dilihat sebagai bab 1 dari tesis Anda atau dari proposal Anda. Proposal itu sendiri terdiri dari 3 bab. Dan ketiga bab itu akan menjadi 3 bab pertama di tesis Anda. Itu sebabnya outline, proposal harus dikerjakan dengan baik sekali. Karena outline bisa di-extend menjadi proposal, dan proposal di-extend menjadi tesis. Ketika Anda mengerjakan tesis, essentially Anda hanya melanjutkan proposal. Jadi tesis essentially adalah proposal dan ditambahkan dengan bab 4 dan bab 5. Hasil diskusi dan kesimpulan. Nah, hari ini saya akan membicarakan tentang outline. Saya juga akan berikan Anda contoh. Essentially, outline perlu mengandung komponen-komponen ini, yaitu judul, mengapa penelitian ini penting, related study, references, dan proposal mengenai 2 orang advisors. Contohnya adalah ini. Ini adalah contoh outline. Saya asumsikan dalam hal ini, Anda ingin mengajukan penelitian tentang cost analysis of false alarm di Australia. Bagian yang penting yang Anda perlu berikan adalah mengapa penelitian ini penting. Anda perlu memberikan alasan secara ekonomik mungkin mengapa ini penting, atau secara sosial, atau alasan lainnya mengapa ini penting. Hal lain yang perlu Anda perhatikan di sini adalah Anda perlu memberikan klaim-klaim tersebut lengkap dengan sumbernya. Ya, dengan citasi seperti ini, dan citasi ini Anda berikan di daftar reference. Sebagai contoh di sini, mengapa perlu dilakukan cost analysis mengenai false alarm di Australia? Karena fakta memperlihatkan di tahun 2015, fire dan rescue di sana perlu mendatangi sekitar 48.000 alarm kebakaran, dan 97% adalah false alarm. Jadi false alarmnya tinggi sekali. Dan setiap kali mendatangi itu ada biaya yang harus dikeluarkan. Dan bukan saja biaya, kadang-kadang itu membahayakan petugas. Di sisi lain di US, rasio false alarm juga dikenal tinggi sekali, hampir 16:1 menurut sumber ini. Dan false alarm atau fire alarm adalah hal yang penting sekali, merupakan atribut penting untuk menggambarkan reliabilitas dari sistem ini. Jadi, Anda perlu memberikan alasan-alasan mengapa penelitian Anda penting. Di samping itu yang Anda perlu perhatikan juga, Anda perlu memberikan sumber-sumber di mana pernyataan itu Anda peroleh. Itu adalah komponen pertama yang penting yang harus Anda sampaikan. Komponen kedua adalah studi-studi sejenis yang telah dilakukan. Dalam contoh ini diberikan Prolux 2000 telah mempelajari pengaruh dari false alarm pada efektivitas dari sistem. Di samping itu juga ada studi tentang biaya
dari false alarm yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi sejenis belum dilakukan di Australia. Jadi tujuan dari bagian ini adalah memperlihatkan perbedaan studi Anda dengan studi-studi yang telah ada. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Bagian ini untuk menjelaskan mengapa studi Anda itu penting. Bagian ini untuk menjelaskan perbedaan studi Anda dengan studi yang lain. Anda perlu berikan juga daftar references. Upayakan untuk menggunakan sumber-sumber yang baru. Dan Anda juga perlu, terakhir adalah mengajukan dua nama yang Anda harapkan jadi advisor Anda. Nah, nama-nama dosen yang bisa menjadi pembimbing Anda bisa Anda lihat di website Teknik Industri di mie.binus.ac.id. Saya kira begitu yang perlu Anda perhatikan dalam penulisan outline. Thank you.